segitu serunya dia untuk mensikapi Ahok, menyerang pribadinya Ahok. Bukan lagi menyinggung tentang korupsinya. Harusnya itu korupsinya itu yang ditekankan. Kalau ada seorang Ahok yang berani bertanggung jawab, yang dulunya jadi pejabat, harusnya kita dukung. Lah, kenapa Hotman kok segitu seriusnya? Sampai saya melihat apa ya? Hilang akal sehatnya. Dia hanya ingin apa? Menjatuhkan pribadi Ahok. Dan itu kontennya bukan sekali. Seperti buzzer malah kalau saya lihat. Berapa kali saya kontennya? Di dalam kamar, duduk di mana, terus Ahok. Dia mengatakan Ahok kan seorang pengawas di Pertamina. Padahal Ahok sendiri sudah menjelaskan fungsi pengawas itu adalah bukan penentu kerja langsung. Dia hanya sebatas pengawas. Pengawas itu hanya melaporkan. Mungkin Pak Hotman belum pernah lihat kerja Ahok sebelumnya. Berapa kali Ahok mengkritisi BPK? Berapa kali? Bahkan dulu pernah oleh Andre Rosadi ya Pak, yang dia mengatakan karena Ahok berkuar-kuar di dalam Pertamina itu ada kebusukan, malah si Andre bilang apa? Minta kepada Presiden Jokowi agar menghentikan Ahok. Lah ini loh, ini negeri ini lucu. Di saat orang ingin menyampaikan suatu kebenaran, kok malah ditikam. Malah saya ingat tuh suatu perkataan tuh, di lingkungan orang munafik, orang jujur tuh adalah penjahatnya. Lah, di sini saya lihat Ahok malah diadili. Harusnya kita buka ruang, kita tunggu aja. Lah, Ahoknya juga bersedia mengutarakan ini semuanya di pengadilan. Ada orang mengatakan, utarakan dong sekarang. Loh, buat apa utarakan sekarang? Ahok ex-pejabat Pertamina. Dia tidak sepantasnya dia mengkuar-kuarkan dulu rumahnya dia sendiri di luar terbuka. Tapi kalau dia mengutarakannya di depan pengadilan, itulah pembuktian kebenarannya. Itulah kalau emang ada kesalahan, ada tindakan. Tapi kalau andaikan Ahok keluar-keluar sekarang di luar menjadikan Pertamina, bagi saya itu bukan kesatria. Tapi justru kesatria dia apa? Dia di dalam pengadilan. Itulah etika orang pernah satu rumah di Pertamina. Sama halnya begini, suami istri bercerai, silahkan Anda berdialog, berdebat itu di pengadilan. Itu tempatnya untuk membuktikan kebenar atau salah, bukan jelekan di luar. Saya dukung Ahok, selama ini dia tidak pernah mengungkap. Karena buat apa dia keluar-keluar di luar? Itu nggak bagus. Lah, di sini Pak Hotman kok saya lihat segitu serunya. Banyak lagi saya lihat di media TV, loh kenapa kok yang diadilin Ahoknya? Begini loh, seorang pengawas itu tidak bisa mencegah. Kenapa? Cuma sebatas pengawas. Dia tidak punya wewenang untuk memecat. Dia tidak punya wewenang untuk menangkap. Kalau di sini aparat keamanan, seperti ada pencuri, semua ada tugasnya. Saya melaporkan ada maling, tapi tidak harus saya menangkap itu maling. Saya melaporkan kepada yang berwenang. Lah, Ahok ini punya tahapannya. Lah, sekarang yang korupsi ini ada di satu departemen niaganya. Sementara di niaga itu sendiri juga ada komisarisnya. Harusnya itu juga komisaris yang diangkat. Tapi kenapa kok Ahok yang diadili? Kok nggak ada satu orang menanyakan kepada yang bertanggung jawab di atasnya, level di atasnya, dirutnya. Ada lagi di atasnya dirut, menterinya. Karena ini 5 tahun. Kalau sudah 5 tahun itu sistematis. Sudah apa ya? Kesepakatan banyak orang. Nggak mungkin cuma hanya sebatas direktur niaga. Saya tidak menuduh. Cuma saya kepingin urusan Pertamina ini apa? Diselesaikan setuntas-tuntasnya. Jangan negeri ini hanya terus cuma dengan kepalsuan aja terus. Rakyat dibumbu dikasih kepalsuan aja. Nanti itu terus menguap. Itu yang saya harapkan. Harusnya apa? Kenapa saya dukung Ahok di sini? Saya nggak melihat Ahok itu malaikat. Tapi dalam posisi dia sebagai orang di Pertamina, saya ingin mensupport dia apa? Ingin negeri ini lebih baik. Ayo dong buka. Dan Ahok ini bukan orang baru begini. Kita sudah tahu jejak dia waktu menjadi gubernur. Banyak dia perubahan. Hebatnya Ahok itu apa? Ingin menyelamatkan duit negeri ini. Dia nggak peduli dicaci maki orang. Mungkin dengan gaya dia yang mungkin kurang menyenangkan. Kita nggak usah hukumin gayanya dulu. Buat apa tampang saya ini kelihatan santun, kelihatan baik, tapi saya munafik? Lebih bagus apa? Saya punya mulut, punya bahasa keluar-keluar, tapi hati saya itu tulus ikhlas untuk membangun negeri ini. Tidak ingin merampok duit negeri ini. Lah itu yang ada di Ahok. Jadi jangan dituntut orang tuh sempurna. Lihat konteksnya apa yang kita perlukan saat ini. Itu apa? Menumpas korupsi, membuka topeng korupsi yang ada di Pertamina. Lah di sini Ahok ingin menyampaikan, ingin membantu. Harusnya semua itu mendukung.
Dan sikap Ahok sekarang ini nih juga mendukung programnya Presiden kita Prabowo Subianto. Yang dia pertama, dia akan membongkar korupsi yang ada nih. Dan mungkin juga loh nih, terbongkarnya Pertamina ini juga mungkin kerjanya Pak Prabowo. Karena Prabowo pernah bilang, kembalikan duit rakyat, mereka yang korupsi. Secara diam-diam, dia masih mau jaga. Karena apa? Niat baik Prabowo apa? Kita daripada mengadili, karena korupsi di negeri ini apa? Sudah hampir merata. Sulit mungkin mau cari satu departemen yang tidak ada korupsinya. Ini sudah semuanya terjadi. Makanya kemarin setelah Pertamina keluar lagi ASDP, ini semua lagi. Ini semua T. Kalau dulu di era Orde Baru itu korupsi cuma hanya juta ratus. Sekarang tate. T ini sudah nggak ada harganya. Sampai didengar di kuping orang kecil tuh seperti kartu mainan, bukan duit. Kenapa? Dia nggak mungkin berpikir punya duit segitu. Bagi dia tuh mungkin cari 100.000, ya aduh. Saya aja mungkin kalau punya tabungan, kalau saya ini punya 1 T mungkin nggak tahu lah. Saya bisa terbang. Karena sesuatu hal mustahil. Tapi di atas nih seperti nggak ada nilainya. Kok tega Anda lihat rakyat gini? Anda dikasih tanggung jawab, Anda digaji sama rakyat, Anda bunuh rakyat dari belakang. Anda yang di Pertamina itu makan duit rakyat. Janganlah ditikam negeri ini. Kok segitu teganya Anda mengoplos minyak Pertamina? Anda kan cuma berpikir Anda besok bisa berhenti dari Pertamina. Anda nggak peduli nih Pertamina bangkrut atau tidak. Kan ini membawa apa ya, kondite Pertamina. Apa kepercayaan orang terhadap Pertamina. Kalau sampai hancur nih orang terhadap Pertamina, nggak mau pakai bensin Pertamina. Karena sekarang apa? Ada penggantinya. Ada produk asing di sini, ada Shell, ada ini. Saya takut kalau rakyat ini beralih ke sana semua. Saya nggak mau Pertamina ini kolab. Kenapa? Itu aset rakyat, aset negara. Tapi kok Anda tega yang atas nih semuanya? Saya melihat pemimpin di sini apa? Tidak pernah berpikir untuk rakyat. Tidak pernah berpikir Indonesia gimana bisa maju. Yang dia pikirin apa? Gimana saat gua berkuasa, gua dapat untung. Caranya apa? Itu instan aja. Kenapa kok Indonesia nggak pernah buat kilang sendiri? Kalah dengan Malaysia. Malaysia cuma kilang sendiri. Malaysia makan bisa mengekspor. Kenapa kita ketergantungan? Kenapa kita nggak membangun sendiri? Kenapa? Kalau membangun nanti apa? Pejabat yang setelahnya itu yang dapat untung. Itulah otak-otak pejabat sini yang apa? Yang bengis. Dia lebih senang apa? Cuma beli impor, dia dapat PO. PO ada transaksi, duit bisa parkir di luar negeri. Nggak masuk kemari itu keuntungannya. Karena transaksi dengan luar negeri, buka rekening di sana, akhirnya negeri ini apa? Kesusahan lagi. Lah di sini saya tetap support lah. Mungkin ini pergantian di rut Pertamina yang baru di era Prabowo ini, mungkin bisa jadi mereka juga membongkar. Saya dukung, jangan takut. Saya di sini nggak ada urusan kepolitikan. Saya akan dukung siapapun. Kalau emang Pak Prabowo bisa mendobrak ini korupsi, ini sumber masalah kebabrokan negeri ini korupsi. Saya dukung semuanya Pak Prabowo jalannya. Tapi janganlah kalau ada orang mau berbicara kebenaran kok malah dihujat. Sepertinya orang jujur di negeri ini penjahat. Karena semua ini banyak orang munafik. Banyak orang yang terlibat. Kalau orang nggak terlibat korupsi, dia akan berlaku seperti Ahok. Tapi kalau orang yang diem aja malah menyerang Ahok, saya curiga tuh mereka malah di belakang mungkin ada terima keuntungan dari korupsi di Pertamina ini. Loh kenapa dia? Kan aneh. Orang menyampaikan suatu kebenaran, ingin membongkar kebobrokan yang rakyat ini lagi berduka semuanya. Korupsi ratusan triliun, 1.000 triliun, ditipu 5 tahun. Sekarang rakyat nggak bisa masuk ke Pertamina. Saya minta pertanggungjawaban yang atas. Kalau emang Ahok dipertanyakan, loh Anda kan pengawas. Loh pengawas belum tentu bisa. Di negeri ini masih ada polisi, tapi maling masih ada. Jadi tidak harus kalau ada maling itu salah polisi, karena maling otaknya lebih hebat. Lah korupsi juga yang ada di niaga ini bisa jadi Ahok tidak tahu. Karena apa? Ahok bukan pejabat operasional, hanya pengawas. Harusnya kenapa? Yang diadili dirutnya dulu dong. Siapa? Sekarang lucu. Malah orang yang mau bicara kebenaran, kejujuran malah dikriminalisasi. Saya bukan dukung Ahok karena warna politik ataupun. Saya melihat Ahok semenjak dia jadi gubernur DKI, dia ingin membawa negeri ini apa? Bersih. Tidak ada korupsi. Dan sepak terjang Ahok itu bukan ini hari. Waktu dia menjabat dia juga sudah melakukan
gerakan-gerakan apa? Mendobrak. Pernah melaporkan ke KPK. Lah mungkin Ahok ini nggak disukai oleh orang-orang di Pertamina, bisa saja. Bisa saja, karena apa sih pengawasannya? Dan semua itu tidak bisa dilimpahkan ke Ahok kalau ada kejahatan. Begitupun juga kalau ada maling, tidak harus Kapolrinya diturunkan. Kan dibilang oleh Hotman, kembalikan gajinya. Kok jadi kerdil nih Pak Hotman, saya lihat. Kalau begitu, Presiden cuma turun dong, kembalikan gajinya. Kenapa? Pilih bawahnya Presiden kan banyak menteri. Hampir di semua departemen itu ada korupsi. Apa terus kita minta nuntut presidennya harus dihentikan, kembaliin gajinya? Nggak begitu dong Pak Hotman. Tolonglah pakai akal sehat. Saya kepingin Anda tuh bicara netral di sini. Jangan Anda khawatir saya ada pesanan. Janganlah. Ini nggak ada urusan politik, nggak ada urusan mau partai apapun, nggak ada. Ini semata ingin menyelamatkan negeri ini dari kebiadaban korupsi. Tidak ada kejahatan terbesar terkutuk itu adalah korupsi. Karena apa? Itu lebih dari seorang pembunuh. Kalau seorang pembunuh hanya perorangan, tapi orang korupsi membunuh. Hitung aja lah kalau 1.000 triliun. Masih lanjut nih ngebahas lawyer kaliber dunia yang dikenal seantero jagat raya, terutama dengan tajir melintirnya. Dan sekarang mulut nyinyirnya dia ini lagi sibuk menyerang Ahok. Bahkan pendukung pembelanya Ahok pun ikut-ikutan dia serang. Horas Bang Hotman Paris Hutapea. Sebelum gue lanjut nih ya, gue mau nanya sama lu Bang Hotman, apakah lu sudah menonton video fullnya Ahok yang berdurasi kurang lebih kalau nggak salah 34 menit? Jika lu menonton videonya Ahok itu secara full benar-benar sampai selesai, lu harusnya paham ya apa yang disampaikan, arahnya kata demi kata yang dilontarkan dari Ahok. Seperti itu, oke? Nah, gue nonton di salah satu video lu, ada lu bilang kata kunci bongkar, oke? Kata kunci bongkar, garis bawahi ya. Nah, kalau lu menonton di menit ke-13, kalau nggak salah mulai di menit ke-13, itu Ahok menjelaskan bahwa dia melihat direksi di Pertamina ini sudah mulai melawan dia. Gitu, karena ada beberapa kebijakan Ahok yang nggak diturutin, yang nggak dipatuhi gitu ya. Karena direksi ini sadar bahwa Ahok sebagai komut tidak memiliki wewenang untuk memberhentikan, mengganti mereka. Akhirnya mereka bisa melawan Ahok seenaknya. Tetapi sebelum Ahok mengundurkan diri pada tahun 2024, dia sempat tuh mengunci para direksi dengan membuat RAKAP dalam RUPS yang ditandatangani dan disepakati oleh semua direksi. Dari situ Ahok lalu bilang, jika gitu ya nanti ternyata RUPS ini penghematannya 86% dan dirubah, berarti kan ada perubahan RUPS, maka mereka itu semua maling dan Ahok akan membongkar mereka semua para direksi yang merubah RUPS atau tidak menjalani, tidak mematuhi kesepakatan yang sudah ditandatangani bersama di dalam RUPS. Itu loh pernyataan Ahok mengenai bongkar. Ya, terus lu juga ngomong kan, kenapa Ahok baru bersuara sekarang? Gue rasa kalau Ahok baru bersuara sekarang, seharusnya sebelum lu nyinyir dan menyerang Ahok, lu pertama, lu harus memastikan dan mencari tahu dulu Bang Hotman, apa alasan kuat Ahok hingga Ahok ketika menjadi komut itu tidak bersuara mengenai adanya korupsi di Pertamina. Ya, kalau menurut gue ya secara pribadi dari gue nonton videonya Ahok, mungkin Ahok belum memiliki bukti-buktinya itu 100%. Karena Ahok menjelaskan bahwa dia sebagai komisaris utama tidak memiliki wewenang, tidak bisa mencampuri urusan pengadaan. Makanya untuk bisa dia memantau semua kinerja secara teknis, mekanisme yang ada di Pertamina, Ahok meminta agar dibuat e-katalog.
Tetapi usulan permintaan Ahok untuk membuat e-katalog itu tidak dijalankan oleh para direksi. Ya mungkin itu, ya akhirnya kan karena dia tidak memiliki wewenang, dia nggak bisa mencampuri urusan pengadaan, bukti dia nggak kuat, makanya dia belum bersuara. Atau mungkin ada faktor-faktor lain. Lalu yang kedua, dia baru bersuara sekarang. Kenapa juga gitu? Sebenarnya Ahok ini bersuara ya mungkin karena ya ketika mencuatnya isu korupsi di Pertamina, semua mata terutama para pembencinya Ahok itu langsung tertuju kepada dia. Seolah-olah dialah tersangka utama, dia terlibat, dia yang harus bertanggung jawab terhadap korupsi yang terjadi di Pertamina. Ya dong ya, kalau itu sih gue maklum ya, mungkin karena Ahok ini kan kader PDI Perjuangan. Ya sama-sama tahulah, udah jadi rahasia umum gitu, bahwa saat ini kader-kader PDI Perjuangan yang punya potensi yang hebat-hebat ini memang lagi jadi sasaran tembak di rezim ini ya, untuk dijatuhkan, bagaimana untuk menghancurkan, menenggelamkan nama besar PDI Perjuangan. Makanya Ahok lah yang dituju. Padahal seharusnya itu kan ada direktur utama, ya, bahkan ada BPK yang mengaudit, lalu di anak perusahaan pun ada komisaris utamanya, ada dewan pengawas, ada para direksi. Kok hanya tertuju sama Ahok, seolah-olah Ahok lah yang paling harus bertanggung jawab dan ada menterinya. Kenapa hanya Ahok gitu? Ya, lalu kemudian ada salah satu media yang mewawancara Ahok. Di situ Ahok menyampaikan di pertanyaannya itu bagaimana jika Ahok diperiksa oleh Kejaksaan Agung, dan dia menyampaikan dia siap dipanggil oleh Kejaksaan Agung dan memberikan semua bukti-bukti yang dia punya saat ini, seperti notulen rapat, rekaman, dan yang lain-lain. Yang akhirnya dari bukti-bukti yang dia punya ini, mungkin buktinya belum 100%, biar diselidiki, ditindaklanjuti oleh pihak Kejaksaan Agung. Sampai sini lu paham gak sih Bang Hotman? Mikir dong. Dan ketika lu bilang ke pendukungnya Ahok ini agar berpikir pakai otak, jangan pakai pantat, ya nggak apa-apa sih. Minimal walaupun gua dan para pendukungnya Ahok berpikir pakai pantat, tapi kita masih bisa berpikir rasional dan waras. Sementara lu yang katanya berpikir pakai otak, tapi cara berpikir lu nggak rasional Bang. Oh, tapi gue maklum sih, lu nggak berpikir secara rasional. Ya mungkin karena waktu di dalam kandungan otak lu dikit, nutrisi dari ibu lu dikit gitu ya. Jadi otak lu dikit, cetek, makanya jadi nggak berpikir rasional. Lu menyerang lebih ke pribadi, tidak ke substansi masalah korupsinya. Itu yang lu lakukan Bang. Ya, miris. Harusnya sebagai pakar